Inspirasi masih bersama Rahim Mandani. Sana BTV. Tadi di segmen kedua kita sudah mendapatkan inspirasi dari seorang Rahim Mandani yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Dan di tahun 2008 seorang Rahim Mandani menjadi seorang politisi. Dari akademisi menjadi seorang politisi. Ya. Nah. Oke, dilanjut nih cerita kita setelah Anda menyerahkan mandat kepala sekolah. Anda memutuskan untuk terjun ke politik. Siapa yang menginspirasi dan mengubah mindset seorang Rahim Mandani yang diamanahi orang tua? Biasanya kan kalau orang tua, nak kamu jadi guru gitu kan. Jadi walaupun godaan biasanya ini. Nah, tapi Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang politisi. Ya, Sana BTV dimanapun berada, memang ini yang menjadi gejolak batin waktu itu kan. Tapi kawan-kawan saya Jakarta sebenarnya minta tolong bantu mendirikan partai baru di Bengkulu ya. Ya, kami sebut aja lah Partai Modal Bismillah waktu itu kan. Karena bendera nggak ada. Jadi cuman modal ngeprint kartu nama gitu kan. Ada berapa buah printer rusak. Nah tapi Bismillah waktu di 2008 itu perubahan dari tertutup ke terbuka. Iya. Ya, perubahan dari tertutup. Demokrasi tertutup dan demokrasi terbuka. Nah, sistem pemilihannya. Nah, saya Bismillah saja waktu itu saya pamit dengan kawan-kawan di sekolah. Saya Sabtu Minggu banyak ke dusun. Sosialisasi. Mulai sosialisasi pulang sekolah. Tapi subuh Senin saya udah di sekolah karena upacara kan. Okay. Nah pelan-pelan akhirnya saya pendaftaran resmi menjadi calon waktu kan caleg. Nomor urut 1. Ya, karena kawan Jakarta yang menyuruh ini kan. Tapi pada saat itu Anda di kepartaian juga pengurus kan? Sekretaris. Jadi sekolah udah mulai diserahkan ke wakil kepala sekolah. Nah, saya pamit dengan orang tua, saya insya Allah lah masa harus terus menerus kepala sekolah kan. Karena sudah periode kedua itu kan. Kan di situ kan 4 tahun, bukan 5 tahun kan. Sudah periode kedua. Saya pamit ya, karena belum ada ya, keluarga ini yang berpolitik, politisi kan. Saya sampaikan. Nah, saya kebetulan waktu kepala sekolah ngambil S2. Jadi udah S2. Jadi, sebentar, sebelum ke situ yang masih menggelitik dan tanda tanya saya itu adalah sahwat politik ini lahirnya dari mana? Apakah pada saat kuliah kemarin aktivis itu atau ada pengaruh luar biasa dari teman di Jakarta yang politisi atau apa nih? Ya, memang pengaruh kawan-kawan. Ya karena semangat untuk itu tadi ya, untuk melakukan berbuat kepada umat tadi yang lebih banyak. Ayolah kita sama-sama ini kan. Tapi sebenarnya ya itu tadi keuangan nggak ada, ini kan nggak ada basic kan. Akhirnya demi persahabatan dengan kawan-kawan Jakarta kita terima. Kan itu sebenarnya nggak yakin dapat itu. Tapi setelah pamit dengan orang tua, ya Bismillah aja kan kalau mau. Jadi saya terus dari ini ke rumah itu. Dan setiap mampir ke rumah orang ini pasti dia kenal dengan bapak saya karena di guru tadi kan. Alhamdulillah ditolong terus. Nah, pas perubahan sistem dari nomor urut ke terbanyak, itulah yang bisa berhasil tuh. Kalau saya sendiri saya mungkin kurang suara. Nah, karena sistem suara terbanyak, nah caleg nomor 4, nomor 2 mulai berkompetisi kan. Nah, disitulah akhirnya partai kami itu satu-satunya seprovinsi Bengkulu yang dapat kan.
Nah, karena didongkrak itu Partai tadi, baru, ya. didongkrak oleh kawan tadi, sehingga Tapi kan itu juga dilakukan, apa artinya hal yang memotivasi sama bagi parpol yang lain ya pada saat itu kan. ya, tapi ini ke partai kami tadi kan, ke dapil kami dilakukan itu. Nah, alhamdulillah memang suara di bawah itu cukup tinggi, selisihnya nggak begitu banyak kan, jadi terdongkrak oleh itu. Dan alhamdulillah dilantik menjadi DPR dan harus menjadi politisi. Satu-satunya waktu itu. Oke. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa ya walaupun banyak para aktivis atau orang-orang yang berjiwa idealis melihat hanya retorika, hanya lips bagi para politisi yang mengatakan bahwa ingin berbuat lebih banyak. Nah, Anda pada saat itu kan dari seorang akademisi yang tidak memiliki latar belakang di awal sebagai politisi, tadi kan mengatakan ingin berbuat lebih banyak di lembaga legislatif pada saat itu kan. Apakah itu benar-benar menjadi landasan Anda atau memang sudah ada ya katakanlah masukan-masukan entah itu dari teman atau dari pergaulan tadi, enak jadi anggota dewan, gaji sekian, fasilitas ini gitu kan, bisa ya Anda tadi mengatakan KKN itu sah-sah saja asal profesional dan beretika, bermoral. Itu yang nepotismenya ya. Ya memang ada beberapa senior kan menginspirasi kita di DPR, dan kita memberikan contoh kepada adik-adik kan gitu, bahwasanya kalau berhasil toh ternyata tidak sulit juga kan. Nah, memang saya niatkan betul waktu itu ya. Memang di DPR itu cukup banyak juga godaan, Linda tahulah itu kan. Enggak tahu saya. Saya kan nggak pernah jadi anggota dewan. Makanya jadi anggota dewan dulu biar tahu. Saya cukup tahu aja. Ya, jadi dan mahasiswa saya memang ikut kursus pelatihan jurnalistik kan di Unin. Bang Anca, Kak Muslimin itu yang melatih dulu kan. Ya, kalau naik di tulisan kita luar biasa bangganya kadang, tapi itu berapa seminggu itu belum ada yang naik-naik kan? Padahal diwajibkan itu berapa berita. Jadi itu muka. Nah, di DPR memang godaan cukup tinggi ya, cukup besar. Apa godaan terbesar setiap anggota dewan? Yang pertama ya karena waktu uang ada dan pada saat di proses penganggaran ya, kalau memang kita tidak berpikir untuk daerah kita, mungkin pemilihan kan, nah itu bisa kita lewati lah. Alhamdulillah selamat lah 5 tahun kan. Artinya saya pengen ketegasan ini, artinya godaan terbesar dari seorang anggota dewan itu adalah gratifikasi. Ya salah satu ya, pada saat kita pembahasan ya kan, tinta tarik menarik dengan kabupaten, dengan kota yang lain kan, minta digeser begitu, apalagi kita banggar kan. Tapi kita kan harus berjuang namanya di dapil kan, daerah pemilihan kita. Ya memang ada ya ujukan, butuh berapa asal program Oke, kalau bicara tentang godaan terbesar tadi, mana lebih besar antara godaan gratifikasi dengan godaan wanita? Ya sama-sama. Sama. Oke. Karena peluang, waktu, kesempatan banyak. Ya makanya ya saya sampaikan di inspirasi ini ya apa adanya, supaya yang mau jadi anggota DPR tuh jangan menganggap itu tidak ada godaan loh ya. Itu kawan saya ada yang meninggal di tempat hiburan, jangan berpikir mulus-mulus saja, godaan ada kan gitu. Di proyek misalkan itu anggarkan ini Anda dapat sekian nanti kan begitu, godaan semua itu. Nah tapi saya syukur-syukur waktu saya itu terbagi dengan S3. Itu kan jadi pada saat DL saya kuliah. Ya, DL ke Jogja, saya naik kereta ke Surabaya kuliah.
Nah itulah waktu-waktu saya, sehingga 2 minggu sebelum pemilu saya wisuda. Makanya kalau yang mau mencoba apa jangan terlalu berpikir enaknya kan. Belum lagi dari konstituen kan, menagih janji-janji, menagih apa guna kita di DPR. Ya, memang kalau gaji lumayan cukup kan, santai dan dipanggil orang yang terhormat kan gitu. Anda pada saat terpilih itu menganggap bahwa Anda hanya beruntung, ataukah memang Anda maksudnya menjadi anggota dewan pada saat itu Anda mengatakan bahwa terpilih tanpa modal, artinya money politik lah ya Anda lakukan pada saat itu, tapi terpilih. Nah, pada saat itu Anda menganggap Anda hanya sebagai salah satu orang yang beruntung yang ditakdirkan, atau memang Anda berhasil itu karena ada upaya, ada daya, ada perencanaan? Ya, upaya, perencanaan, ya kalau hitung-hitungan waktu, ya kadang kecewa ya. Saya dengan bapak saya, dengan kakak, dengan keluarga itu dari pagi start, nyampe ke rumah lagi itu jam 1 malam. Dari rumah ke rumah itu. Pertemuan 5 buah rumah, 6 buah rumah, itu terus rutin. Dengan modal kacang tanah itu dibungkusi oleh ibu saya. Dibungkus itu enggak beli kacangnya di gongseng di kiro kalau bahasa kami itu. Ya, karena kita inspirasi kan dengan modal wah itulah main ke rumah orang bawa itu. Ya kadang bawa rokok gandum kan gitu. Upaya maksimal lah sampai ke rumah sampai jam 1 malam, 2 malam. Besok pagi ngulang lagi begitu. Nah jadi ini ada, makanya bagi yang mau caleg juga inspirasi juga ini. Jangan berharap kita yang sudah kita datangi itu kan, itu akan dapat semua dengan kita suara tuh, jangan pernah. Saya ngalami betul itu. Satu kecamatan tuh hampir setiap rumah kami datangi. Jadi upaya yang paling optimal bagi seorang caleg yang minim modal, apa yang harus dilakukan? Ya kalau saya itu tanya, mengutip lagu Ebet G.Ade, dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama gitu. Sana BTV semakin menarik buat Anda yang para caleg door to door. Jangan kemana-mana, tetap diinspirasi.